Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yaitu membaca kitab Ad-Da' wa Dawah yang disusun oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan terakhir ya kita sudah membicarakan masih tentang betapa permusuhan setan itu yang kekal dan abadi. Di musuh utama manusia adalah setan. Dan permusuhan setan dengan manusia itu akan terus ada selama kehidupan itu ada. Jadi selama seseorang itu hidup, maka dia akan terus diawasi, akan terus berhadapan dengan musuh yang kekal abadi tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bekal ya, di dalam menghadapi musuh itu untuk memerangi musuh tersebut ya, dengan berbagai macam bekal. Ya. Allah memberikan bala bantuannya yang berupa malaikat, kemudian juga wahyunya, kitabnya yang menjadi pegangan bagi seorang hamba di dalam menghadapi musuh bebuyutan tersebut. Kemudian juga dengan akalnya, dengan pengetahuannya, dan juga dengan iman dan keyakinannya, yang itu menjadi senjata di dalam menghadapi musuh tersebut. Bahkan Allah sendiri juga yang akan menjadi pembelanya bagi orang-orang yang beriman. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan cara dan memberikan bekal yang lain ya. Memberikan bekal kepada seorang hamba di dalam menghadapi musuh tersebut. Sebagaimana yang Allah ajarkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim ya, bahwa untuk menghadapi musuh ini maka Allah memberikan bekalnya, yaitu dengan sabar ya. Kemudian menguatkan kesabaran tersebut ya, atau musabarah, kemudian murabatoh, senantiasa menjaga perbatasan ya, siap siaga di perbatasan. Kemudian juga dengan takwa. Jadi ada 4 hal ya. As-sabru wal musabarah wal murabatah wa taqwallah. Jadi sabar, kemudian melipat gandakan kesabaran, kemudian selalu siap siaga di perbatasan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah modal dan bekal bagi seorang hamba di dalam menghadapi jihad yang agung ini, di dalam menghadapi peperangan, menghadapi musuhnya. Dan 4 hal tersebut ya, itu perlu disiapkan oleh setiap mujahid di saat dia berperang. Jadi kesabaran, melipat gandakan kesabaran tersebut ya, selalu menjaga perbatasan dan juga bertakwa kepada Allah, itu satu kesatuan yang harus ada di dalam diri seseorang agar dia bisa memenangkan peperangan tersebut, agar dia bisa memenangkan di dalam pertempuran yang sengit tersebut yang akan terus terjadi selama dia hidup di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mu'allif menjelaskan bagaimana dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka mendapatkan kekalahan di dalam perang Uhud ya, karena ada salah satunya yang tidak dijalankan dari 4 syarat tersebut, yaitu menjaga perbatasan ya. Di saat mereka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap siaga
ya, untuk tetap berjaga di pos-pos yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW, tapi kemudian mereka meninggalkannya, akhirnya mereka pun mendapatkan kekalahan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kata mu'allif rahimahullah, ya, kita lanjutkan. Wa jima'u hadhihi thalathah wa 'amuduha alladhi taqumu bihi huwa taqwallah. Fala yanfa'u sabru walal musabarah walal murabatah illa bittaqwa. Wala taqumu taqwa illa ala saqis sabr. Tiga hal ini yang menjadi kuncinya, yang menjadi tiang pancangnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari empat hal tadi, sabar, musabarah, murabatah, dan takwa, maka yang tiga, itu sabar, melipat gandakan kesabaran, menguatkan kesabaran, dan menjaga perbatasan, itu semua harus berdiri di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa kepada Allah itu adalah kuncinya. Itu adalah pokok yang menjadi tiang pancang, yang menjadi pengokoh dari tiga hal tersebut. Sabar, musabarah, dan murabatah. Itu harus dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fala yanfa'u sabru walal musabarah walal murabatah illa bittaqwa. Jadi kesabaran, melipat gandakan kesabaran, menguatkan kesabaran, dan menjaga perbatasan, itu semua tidak akan bermanfaat kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian juga menguatkan kesabaran, tidak ada manfaatnya sama sekali. Menjaga dan siap siaga di perbatasan, tidak ada manfaatnya kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula wala taqumut taqwa illa ala saqis sabr. Nah, takwa pun tidak akan bisa berdiri kokoh, berdiri tegak kecuali di atas pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini empat hal ini adalah satu kesatuan yang harus dijaga oleh seorang hamba jika dia ingin memenangkan pertempuran di medan laga tersebut. Jadi musuh yang dihadapi harus dihadapi dengan empat bekal tadi. Ini yang sangat utama. Kesabaran, ya, melipat gandakan kesabaran, menguatkan kesabaran tersebut. Kemudian selalu bersiap siaga di perbatasan, jangan sampai lengah. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur al-an fika ila iltiqa'il jayshain wastifafil askarain wa kaifa tudalu marratan wa yudalu 'alaika ukhra. Sekarang bayangkanlah bertemunya dua musuh yang bersop-sop, bertemunya dua pasukan di dalam dirimu yang bersop-sop. Bagaimana itu terjadi? Yang terkadang engkau beruntung dan terkadang engkau merugi. Jadi terkadang engkau bisa memenangkan pertempuran itu dan terkadang engkau bisa terkalahkan. Jadi di saat keimanan, ketakwaan kepada Allah, kemudian ketaatan kepada Allah, bisa engkau lakukan, berarti engkau menang dalam hal itu. Namun terkadang engkau malas, lemah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu engkau merugi dan engkau kalah. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, aqbala malikul kufri bijunudihi wa asakirih fawajadal qalba fi hisnihi jalisan ala kursiyi mamlakatih amruhu nafidun fi a'wanihi wa junduhu qad haffau bihi yuqatiluna anhu wa yudafi'una an hawzatih falam yumkinhul hujumu alaihi illa bimukhamarati ba'di umaraihi wa jundihi alaihi. Raja kekufuran mendatangimu dengan bala tentara dan pasukannya. Di sini mu'allif rahimahullah yang mengisahkan raja kekufuran, maksudnya adalah setan. Maksudnya adalah setan. Dan itu adalah rajanya kekufuran. Di raja kekufuran, dia menghadapimu dengan bala tentara dan pasukannya. Fawajadal qalba fi hisnihi jalisan ala kursi mamlakatih. Lantas dia mendapati hati seorang hamba, mendapati hati berada dalam bentengnya, duduk di atas kursi kerajaannya. Amruhu nafidun fi a'wanihi.
titahnya sangat efektif terhadap para pembantunya. Maksudnya adalah anggota tubuh. Karena anggota tubuh itu adalah bala tentara bagi hati. Jadi hati seorang hamba itu ibaratnya adalah raja. Dan anggota tubuhnya, ya, mata, telinga, tangan, kaki itu adalah bala tentaranya. Itu adalah pasukannya, pasukan hati tersebut. Nah, setan dengan bala tentaranya mendatangi hati seorang hamba. Dan dia mendapati hati seorang hamba itu berada dalam bentengnya, duduk di atas kerajaannya yang titah-titahnya itu sangat efektif terhadap para pembantunya. Wa junduhu qad hafau bihi, dan bala tentaranya juga berada di sekelilingnya. Yuqatilun anhu wa yudafiunu an hauzatih. Dia berperang untuknya dan membela kerajaannya. Falam yumkinhul hujumu alaihi illa bi mukhamarati ba'di umaraihi wa jundihi alaihi. Nah, pasukan kekufuran tersebut dengan bala tentaranya tidak mungkin menyerang hati, ya, tidak mungkin menyerang sang raja yaitu hati, kecuali dengan melakukan persekongkolan, ya, dengan sejumlah pemangku jabatan dan bala tentaranya. Jadi setan di saat mau menyerang hati seorang hamba, ya, dan seorang hamba itu hatinya dikelilingi oleh bala tentaranya, yaitu anggota tubuhnya yang baik-baik yang menjaganya, yang berperang dan membelanya, maka tidak mungkin, ya, setan itu bisa menyerang hati seorang hamba, karena itu menjadi tujuannya kan untuk melemahkan dan mengalahkan hati seorang hamba, menguasai rajanya yaitu hati. Karena kalau hati seorang hamba sudah dikuasai oleh setan, maka gampang yang lain-lainnya, gitu. Gampang untuk diarahkan, gampang untuk dibawa kemanapun. Nah, jadi setan tidak mungkin menembus hati seorang hamba, menguasai hati seorang hamba, kecuali dengan melakukan persekongkolan, ya, dengan sejumlah pemangku jabatan, dengan sejumlah punggawa dan bala tentara yang menjaga sang raja, yaitu hati. Maka fasa'ala an akhassil jundi bihi wa aqrabihim minhu manzilatan. Faqila lahu hiya an-nafsu. Maka si raja kekufuran pun, yaitu setan pun, bertanya kepada pengawal khususnya, ya, kepada pengawal khusus sang raja. Dan yang paling dekat kedudukannya dengannya. Maka dijawab, dia adalah hawa nafsu. Jadi yang paling dekat, ya, yang paling dekat dengan hati, yang paling dekat kedudukannya dengan hati seorang hamba, yang paling khusus, ya, yang menjadi pengawal khususnya adalah hawa nafsu. Ya, adalah hawa nafsu. Maka lantas setan pun berkata, faqala li'awanihi udkhulu 'alaiha min muradiha waqduru mawaqi'a mahabbatiha wa ma huwa mahbubuha fa'iduha bihi wa munnuha iyyah wanqushu suratal mahbubi fiha fi yaqdhatiha wa manamiha fa idzat ma'annat ilaihi wa sakanat indahu fatrahu 'alaiha kalaliba syahwah wa khatatifaha thumma jurruha biha ilaikum. Nah, setelah dia mendapatkan jawaban, ya, dari sebagian orang-orang khusus sang raja itu bahwa yang paling dekat, ya, kedudukannya dengan raja, orang tangan kanannya, yang menjadi tangan kanannya sang raja adalah hawa nafsu. Maka lantas si raja kekufuran tadi, si setan tadi, dia berkata kepada para pengikutnya, kepada pasukannya, memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan arahan bagaimana bisa menaklukkan dan menguasai si raja tersebut. Apa katanya? Temuilah hawa nafsu itu dan penuhi keinginan-keinginannya. Dan perhatikan, ya, perhatikan tempat-tempat yang dicintainya dan apa saja yang disukainya. Kemudian berilah janji-janji kepadanya dan penuhilah itu semua. Dan jadikanlah dia senantiasa membayangkan apa yang dicintainya, baik dalam keadaan terjaganya maupun sedang tidurnya.
Ini nasihat dan arahan ya, setan, raja kekufuran kepada pengikutnya. Bagaimana agar bisa menundukkan seorang hamba. Jadi yang didekati apa? Hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu seorang hamba. Maka diperintahkan ya, diperintahkan para pengikut setan itu agar dia masuk menyelinap melalui pintu hawa nafsu tersebut agar bisa menguasai sang raja, bisa menguasai hati seorang hamba. Masuklah lewat pintu-pintu keinginan hawa nafsu seorang hamba. Lihat apa yang disukainya, apa saja yang dicintainya, mana tempat-tempat yang disukainya, maka berilah dia janji, bantulah dia, berikanlah semua apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dan jadikan dia selalu membayangkan apa yang dicintainya, apa yang diinginkannya, apa yang disukainya. Jadi selalu dibayangkan, baik sedang terjaga maupun sedang tertidur. Ini adalah arahan setan kepada pengikutnya untuk bisa memperdayai seorang hamba. Itu lewat hawa nafsunya. Bagaimana agar hawa nafsunya dipenuhi semua keinginannya. Kemudian, fa'idat ma'annat ilaihi wa sakanat indah, fatrahu alaiha kalaliba syahwah wa khotatifaha, thumma juruha ilaikum. Nah, di saat hawa nafsunya itu sudah merasa tentram, ya karena semua keinginan diberikan. Ya. Semua apa yang dibayangkannya, apa yang disukainya, dipenuhi. Nah, setelah dia merasa nyaman, ya, merasa condong kepadanya, maka lemparkanlah kail-kail syahwat dan juga perangkapnya. Kemudian setelah itu giringlah dia, seretlah dia kepada kalian. Masya Allah. Jadi setelah diberikan umpan-umpan yang berupa keinginan-keinginan nafsunya, semua diberikan, kemudian dilemparkan kepadanya umpan, dilemparkan kepadanya kail-kail pengait. Ya. Kail-kail pengait dan juga perangkap. Nah setelah dia terperangkap, maka dikatakan kepada para pengikut setan tersebut, bawalah oleh kalian, seretlah oleh kalian. Kalau sudah terperangkap seperti itu, kan gampang. Ya. Gampang, sebagaimana binatang buruan ya, yang kalau sudah kena perangkap, kan dia bisa dibawa kemanapun. Sebagaimana ikan ya, yang sudah kena pancingan, maka ya sudah memakan ya, apa yang menjadi umpannya, maka dia pun bisa dibawa oleh si pemancing itu kemanapun dia mau. Begitulah setan ketika sudah berhasil ya, mendekati hawa nafsu seorang hamba, kemudian dia memberikan umpan-umpannya yang berupa memberikan berbagai macam keinginannya, akhirnya kalau sudah kena perangkap itu, maka si hamba pun bisa dibawa kemanapun. Bisa diarahkan oleh setan sesuai dengan keinginannya. Wal'iyadzubillah. Maka di sini ini satu peringatan yang sangat penting ya bagi kita semua. Jangan sampai kita terjebak ya, terpedaya oleh perangkap-perangkap setan tersebut melalui hawa nafsu kita. Kemudian kata Ma'alif rahimahullah, fa idza khamarat 'alal qalbi wa sarat ma'akum 'alaih malaktum thagral 'aini wal udhun malaktum sagral 'aini wal udhuni wal lisani wal fami wal yadi wal rijl. Apabila hawa nafsu itu telah memperdayai hati, ya, karena tadi kan setan sudah menguasai hawa nafsunya. Ya. Kalau sudah dikuasai hawa nafsunya, lantas si hawa nafsu itu memperdayai hati, menghalangi ya, hati seorang hamba, sehingga dia akan bersatu bersama kalian. Di saat itu kalian telah menguasai pos matanya, ya, pos telinga, lisan, mulut, tangan, dan kakinya. Karena anggota tubuh ini kan, ini adalah pasukan-pasukan raja. Ya. Pasukan-pasukan hati, pos-pos yang harus dijaga dengan baik. Nah kalau ya, hawa nafsu sudah menguasai hati seseorang, maka ya, berarti otomatis ya, semua pos-pos tadi sudah dikuasai oleh setan. Jadi kata pimpinan musuh tadi, ya, kata raja kekufuran tadi, jadi kalau kalian sudah menguasai hatinya, hawa nafsunya sudah berkolaborasi dengan kalian, bersatu dengan kalian untuk menguasai hati seorang hamba, maka secara otomatis kalian telah menguasai pos-pos ya, yang penting bagi seorang hamba. Matanya, ya, pos matanya, pos telinganya, pos lisannya, pos mulutnya, pos tangannya, pos kakinya, semua sudah dikuasai. Nah ini
Kalau semua pos-pos tadi sudah dikuasai oleh setan, ya, yang berkolaborasi dengan hawa nafsu, maka ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi matanya tentunya hanya dia gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hanya melihat ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Antusias, senang ketika melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula telinganya. Dia akan sangat antusias untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya akan senang ya, ketika digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula mulutnya, tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya. Dia akan antusias, akan senang untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, untuk ketaatan kepada Allah, untuk digunakan ya, dalam rangka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, itu berat sama sekali ya. Itu sulit untuk dilakukan. Matanya, ya, telinganya, lisannya, semua anggota tubuhnya akan berat untuk diarahkan agar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak pernah peduli sama sekali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah dikuasai oleh musuh. Pos-pos tadi sudah dikendalikan oleh musuh. Nah, kemudian nasihat berikutnya, farabitu ala hadhihi thughur kullal murabatoh. Maka jaga pos-pos ini dengan baik. Oh, ini perintah ya, raja kekufuran, perintah setan kepada para pengikutnya. Jadi jaga pos-pos ini. Pos mata, pos telinga, pos lisan, ya, pos mulut, pos tangan, pos kaki. Jaga ini semua. Ya, jaga ini semua dengan baik. Famata dakhaltu minha ilal qalb fahuwa qatilun au asirun au jarihun muskhan bil jirahat. Tatkala kalian bisa masuk melewati pos-pos tadi menuju kepada hati, maka ya kalian akan mendapatkan ya, si raja ya akan mendapatkan hati tersebut dalam keadaan terbunuh atau ya tertawan atau luka dengan luka yang sangat parah. Jadi kalau itu semua ya, sudah dikuasai oleh musuh, maka di saat dia mau menyerang hati, maka itu sangat gampang. Ya, karena pos-posnya itu sudah dikuasai oleh mereka. Jadi saat mau menuju kepada sang raja, yaitu hati, maka dengan gampang. Ya, dengan gampang. Ya, untuk membunuh sang raja, atau kalaupun tidak dibunuh, bisa ditawan. Kalaupun tidak ditawan, bisa dilukai. Ya, bisa dilukai, dibuatnya terluka dengan luka yang sangat parah. Dan memang ya demikian. Kalau musuh sudah menguasai, maka itu akan sangat gampang menaklukkan sang raja. Jadi ketika setan dan hawa nafsu yang berkolaborasi tadi sudah menguasai pos-pos ya, anggota tubuh manusia, maka untuk menyerang hati itu sangat gampang. Maka bisa jadi hati itu terbunuh sudah. Mati gitu kan. Sehingga tidak berdaya. Ya. Atau tertawan. Kalaupun tidak mati, ya tertawan. Ya, orang tertawan kan nggak bisa melakukan apapun. Atau terluka dengan luka yang sangat parah. Wal'iyadzubillah. Wala tukhlu hadhihi thughur. Jangan kosongkan pos-pos ini tanpa penjagaan. Jadi selalulah jaga pos-pos ini. Ini nasihat gitu kan. Dari setan kepada para pasukannya. Wala tumakinu sariyatan tadkhulu minha ilal qalb fatukhrijakum minha. Jangan biarkan ya, ada pasukan yang masuk melalui pos-pos tadi menuju kepada hati. Hingga dia akan mengeluarkan kalian darinya. Jadi jangan sampai ada pasukan lain yang masuk kepada hati. Yang akan membantu hati, yang akan menolong hati, yang akan menjaga hati. Sehingga kemudian akan mengusir kalian. Mengeluarkan kalian dari pos-pos tersebut. Nah, ini nasihat setan. Jadi jangan sampai kemudian ada pasukan lain. Maksudnya adalah jangan sampai ada si hamba itu ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tumbuh lagi imannya, ketakwaannya kepada Allah. Ya, ini dianggap sebagai pasukan gitu kan. Jadi satu lintasan-lintasan keinginan hati untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi jangan sampai dimasuki itu. Biarkan dia dalam kelalaiannya. Biarkan dia dalam kematiannya. Jangan sampai kemudian ada yang menghidupkan kembali sang hati, sang raja, sehingga dia menjadi taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaga jangan sampai ada hal-hal semacam itu.
Wa in ghulibtum fajtahidu fi id'afi sariyah wa wahaniha hatta la tasila ilal qalb. Jika kalian kalah, ya, jika kalian kalah, maka bersungguh-sungguhlah untuk melemahkan pasukan tadi agar tidak sampai menuju kepada hati. Jadi saat ada lintasan pikiran untuk melakukan taat kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, jaga itu. Ketika kalian kalah, maka lemahkan pasukan itu. Jadi lemahkan keinginan untuk taat kepada Allah, lemahkan keinginan untuk bertobat kepada Allah, hingga tidak sampai kepada hati. Wa in wasalat ilaihi dha'ifatan la tughni anhu syai'a. Sekalipun pasukan itu sampai kepada hati, tapi sampai dalam keadaan lemah, sehingga tidak akan bermanfaat sedikit pun. Jadi terus ganggu, terus lemahkan. Ya. Keinginan untuk taat, keinginan untuk baik, keinginan untuk bertobat, terus lemahkan. Sehingga ketika pun sampai kepada hati, maka itu sampai dalam keadaan yang sangat lemah, yang tidak akan memberikan pengaruh apapun. Tidak akan memberikan dampak positif apapun bagi si hati tersebut. Kemudian fa'idastawallaitum, ya. Fa'idastawallaitum ala hadhihi thugur famna'u thagral aini an yakuna nadaruhu i'tibaran bal ij'alu nadarahu tafarrujan wastihsanan wa talahiyan. Fa in istaraqa nadrata ibratin fa'absiduha alaihi binadratil ghaflati wal istisadi was syahwah fa innahu aqrabu ilaihi wa a'laqa bih wa akhafu alaihi. Apabila kalian telah berhasil menguasai pos-pos ini, telah menguasai pos-pos ini, yaitu seorang hamba sudah dikuasai semua, famna'u thagral ain an yakuna nadarahu i'tibaran, maka cegahlah pos mata, ya, dari menjadikan pandangannya sebagai pandangan i'tibar, pandangan untuk mengambil pelajaran. Jadi jaga pos mata, jangan sampai si hamba menggunakan matanya itu untuk mengambil pelajaran, menggunakan matanya untuk kebaikan. Jaga itu. Balij alu nadrahu tafarujan wastisanan wa talahiyan. Tapi jadikanlah pandangannya adalah pandangan untuk bersenang-senang, pandangan birahi, dan pandangan yang melalaikan. Jadi arahkan, ya, jaga agar seorang hamba ketika menggunakan pandangannya, menggunakan penglihatannya hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk melampiaskan hasrat birahinya, hanya untuk melalaikan. Jadi pandangan-pandangan yang melalaikan, bukan pandangan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, apa ini istaraqa nadrata ibratin fa absiduha alaihi bi nadratil ghaflah wal istihsan wa syahwah. Jika dia mencuri-curi pandangan untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil ibrah, maka rusaklah dia dengan pandangan yang melalaikan, pandangan yang penuh dengan birahi dan syahwat. Saat sesekali umpama dia mencuri pandangan, dia gunakan untuk kebaikan, dia gunakan untuk mengambil pelajaran, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, rusaklah dia. Ya, rusaklah dia dengan diarahkan agar pandangannya menjadi pandangan yang tidak baik, pandangan yang lalai, pandangan yang penuh nafsu, ya, pandangan birahi, dan pandangan yang penuh syahwat. Fa'innahu aqrab ilaihi wa a'laqa bi nafsihi wa akhafa alaihi. Karena itu akan lebih dekat kepadanya, lebih mengena dan lebih ringan. Jadi dengan diarahkan agar dia memandang dengan pandangan syahwat, dengan pandangan birahi, itu akan lebih mudah. Karena itu sesuai dengan hawa nafsunya. Dunakum thagral ain. Jaga oleh kalian, ya, hati-hati, ya, pos mata ini. Fa inna minhu tanaluna bughyatakum. Karena dengan cara itu kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Fa inni ma absatu bani adam bi syai' mithlan nadhar. Karena sungguhnya aku, ya, tidak pernah merusak anak Adam dengan sesuatu seperti halnya dengan pandangan. Nah, ini nasihat setan, ya. Nasihat pemimpin kekufuran, raja kekufuran kepada para pengikutnya dengan pandangan. Jadi kata dia, jadi saya tidak pernah, ya, merusak anak Adam, ya, seperti halnya dengan pandangan. Artinya bahwa pandangan itu bisa merusak dengan amat dahsyat. Jadi daya rusak pandangan seorang hamba, daya rusak, ya, pandangan seorang manusia itu sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat. Maka setan mengarahkannya agar menjaga ini. Rusak lewat pintu ini, rusak lewat pos ini,
Fa inni abduru bihi fil qalbi badra syahwah. Karena aku menanamkan di dalam hatinya ya, dengan pandangan ini dengan benih-benih syahwat. Jadi dengan pandangan ya, seorang hamba itu akan ditanamkan benih-benih syahwat. Sehingga tertanamlah ya, benih-benih syahwat di dalam hati seorang hamba. Tsumma asqihi bima'il umniyah. Kemudian aku sirami itu dengan air harapan-harapan, dengan air keinginan. Jadi pertama adalah pandangan syahwat. Ya, benih-benih syahwat tertanam, kalau sudah tertanam kemudian disirami dengan keinginan-keinginan, hayalan-hayalan, harapan-harapan. Setelah terpenuhi itu kan dia akan menginginkan ini, menginginkan itu dan seterusnya. Tsumma la azalu a'iduhu wa umannihi hatta uqawwi azimatahu. Kemudian aku senantiasa memberikannya janji, senantiasa menjanjikan berbagai macam janji kepadanya dan juga memberikan harapan-harapannya sampai dia semakin kuat hasratnya. Jadi aku menguatkan hasrat dan keinginannya. Wa aquduhu bizimami syahwah ilal inkhila'i minal ismah. Lantas setelah itu aku giring dia dengan kendali syahwat ya, sampai dia terlepas dari penjagaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ya, ini arahan dan nasihat setan agar menjaga pos mata. Sehingga dengan mata ini ya seorang hamba bisa digiring kepada perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan kemungkaran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia lepas dari penjagaan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bermula dari pandangan ya, kemudian dia bisa jatuh kepada jurang kebinasaan. Karena itu kaum muslimin rahmati Allah, jadi kita berlomba-lomba ya, berlomba-lomba berperang untuk menjaga pos ini. Jagalah pos mata ini karena mata ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti bakal dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Maka gunakan ini untuk sebaik-baiknya, untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai kemudian kita mengumbar pandangan kita untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah keinginan setan, tipu daya setan yang akan menjerumuskan seorang hamba ke dalam kebinasaan lewat pandangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang baik ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.